Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar kelas 5. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi pelajaran yang ketujuh, tema Mari Mengenal Rasulullah dengan submateri Sikap Terpuji Para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa agar kita selalu diberi ilmu yang manfaat serta kefahaman yang kuat dan dijadikan anak yang soleh dan solehah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebagai tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ialah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan ayat-ayat yang terkait dengan sikap-sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Baik, sikap terpuji para Rasul. Sikap terpuji itu ada kalanya sikap dalam saat berbicara, sikap saat makan minum, sikap saat berjalan, sikap saat bertamu, sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul sesama teman di samping sesama teman juga dengan guru, dengan orang tua sendiri, atau dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Terpuji atau sering kita dengar dengan kalimat bahasa Arab mahmudah, artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Itu namanya sikap terpuji. Misalnya jujur atau disebut al-amanah, memaaf al-afu, tekun al-khusyu, malu kalau diri tercela al-hayya, bersih an-nadzafah, pemurah asyaku, sabar atau as-sabru, dan seterusnya. Sikap-sikap seperti ini disebut sifat terpuji atau sikap mahmudah. Sikap terpuji para rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Kita telah mengetahui bahwa para rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sifat sidik yang artinya benar, sifat amanah artinya dapat dipercaya, sifat tabligh artinya menyampaikan, dan sifat fatonah artinya pandai dan cerdas. Selain itu, ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan para rasul itu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa tidak lepas dari sifat khilaf. Maksudnya manusia biasa adalah kodratnya menjadi manusia tapi yang istimewa. Nah, namun sebagai manusia juga ada kekhilafan. Yang tercatat adalah Nabi Adam alaihissalam, yaitu mendekati pohon larangan Allah akibat godaan dari setan. Lalu sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Perhatikan Quran Surah Al-Ahzab ayat 7 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam fa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau, wahai Nabi Muhammad,
dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Sikap terpuji di dalam ayat itu terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh. Teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Nah, pada pelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya teguh hati, tabah, dan sabar. Mengapa diberi gelar Rasul ulul azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tetap tabah, tetap sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Yang berikutnya, meneladani Rasul Allah dan Rasul ulul azmi. Meneladani atau meneladan artinya mencontoh. Meneladani atau mencontoh para rasul dan rasul ulul azmi, seperti pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 35 yang ditujukan kepada manusia termasuk kita, yaitu fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, yang artinya maka bersabarlah engkau Muhammad sebagai kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Subhanallah. Berikut ini contoh sifat para rasul ulul azmi, yaitu teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, peraturan di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Mudah-mudahan dalam materi ini dan termasuk rangkaian dari pelajaran 7 ini, kita mampu meneladani sifat dan sikap para rasul, khususnya para rasul ulul azmi, yang sehingga kita termasuk bagian dari anak ataupun anak yang soleh, dan termasuk orang yang selalu sabar dan teguh dalam menghadapi apapun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ujian yang saat ini adalah musim pandemi. Kita semua semoga tetap diberi teguh iman dan kesabaran yang sehingga kita menjalankan segala perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.